Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD dan anxiety psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kenapa dengan sering menjalankan hobi yang menyenangkan kita itu lambat laun akan membaik ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi di sesi kali ini saya akan menjelaskan kenapa kalau seandainya kita melakukan hobi-hobi yang menyenangkan pasti dan itu selalu ya pasti akan lambat laun akan ada perbaikan. Nah itu teman-teman ya. Nah seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, sebelum dilanjutkan mohon videonya itu di subscribe dulu ya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan pendaftaran, tidak memerlukan biaya. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu dan sudah pasti itu ya akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan dimohon juga ditekan juga tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sampai membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Dan dimohon juga bagi teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar, sebelum kalian bertanya tengok dulu lah video-video saya yang sebelum-sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sudah saya share semuanya ya, baik dari pertama saya mulai terkena, kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan, kemudian cara memahami, cara mempelajarinya, kemudian cara menanganinya sudah saya share ya semuanya. Jadi semuanya itu sudah komplit ya. Jadi makanya biar kalian itu cepat paham, ketimbang nanti bertanya di kolom komentar nanti yang menjawabnya itu saya itu lama, karena memang sekarang itu sudah mulai sibuk lagi. Jadi lebih baik, alangkah baiknya kalian tengok video-video saya yang sebelumnya. Semoga saja dapat dipahami, semoga saja kalian dapat mengerti. Nah itu teman-teman ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah sembuh, kemudian bisa membantu teman-teman yang lain, bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar, seperti channelnya Mas Dani ya, akunnya Mas Dani, akunnya itu namanya itu Pringgan Dani dari Subang. Terima kasih Bang ya, terima kasih Mas, terima kasih saya ucapkan. Semoga amal ibadah Mas Pringgan Dani ini diterima Allah dan menjadikan pahala ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini saya selalu menganjurkan lakukan kebaikan. Kalaupun misalkan kita itu sekarang sedang tidak nyaman, jadi jangan dijadikan batasan untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain. Dan kalian harus yakin, kalian harus tahu kalau seandainya kita melakukan kebaikan terhadap orang lain, Allah akan mencintai kalian gitu ya. Allah akan mencintai kita. Dan bayangkan saja kalau kita dicintai sama Allah, apapun doa kita, apapun yang kita harapkan, apapun permintaan kita pasti dikabulkan. Nah itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat Mas Pringgan Dani sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum paham juga. Dan ini berlaku ya buat semua orang yang sudah mulai membaik. Bantulah orang-orang yang belum paham, bantu orang-orang yang belum mengerti, biar mereka itu cepat keluar dari lingkaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini. Dan bayangkan saja kalau misalkan mereka sudah sehat, sudah sembuh total, mengucapkan rasa syukur, dan rasa syukur itu pahalanya akan mengalir sama kalian. Nah itu teman-teman ya. Dan ada juga yang sudah sembuh itu sekarang itu membuat channel ya, Bang Nasir dari Kalimantan. Halo Bang Nasir, tetap selalu bantu ya, dan saya doakan juga channel Bang Nasir itu cepat berkembang dengan baik, biar bisa membantu orang-orang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dan ini juga berlaku bagi teman-teman yang sudah membaik, sudah sembuh total. Kalau seandainya kalian sudah membaik,
saya tidak keberatan, saya tidak merasa tersaingi, channel saya itu akan tersaingi misalkan, tidak ya. Justru saya lebih bersyukur lagi kalau seandainya kalian sudah sembuh total, kemudian kalian membuat channel tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis untuk membantu orang lain. Alhamdulillah ya, berarti niat kalian untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain sudah ada. Nah itu, dan kalau misalkan toh kalian dibayar sama pihak YouTube, itu mungkin rezekinya ya, tetapi tujuannya bukan ke situ. Yang penting kalian tujuannya membantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis biar cepat keluar gitu dari gangguan ini, karena kalian juga sendiri juga tahu ya rasa tidak nyamannya seperti apa. Nah itu ya, jadi saya juga waktu awal-awal membuat channel ini itu untuk membantu saja orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, karena memang waktu itu saya ketika sedang mengalami, akhirnya ada perbaikan sedikit, akhirnya punya najar tersendiri ya, ingin membantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis biar cepat keluar, biar cepat sembuh, biar cepat sehat lagi, karena saya tahu persis rasa tidak nyamannya itu seperti apa. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, kenapa sih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu saya anjurkan untuk melakukan hobi yang menyenangkan gitu ya. Ini pengalaman saya, mungkin pengalaman Anda berbeda. Waktu saya terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika mulai memahami apa itu asam lambung, apa itu tentang GERD, apa itu tentang anxiety, kemudian tentang psikosomatis, akhirnya kuncinya hanya di 3P saja. Kemudian untuk membantunya ya saya melakukan hobi yang menyenangkan, dan ternyata itu memang sangat ampuh gitu ya. Ketika kita sering setiap harinya berpikiran tentang penyakit, berpikiran tentang sensasi ya, itu akan menambah tempo penderitaan kita teman-teman ya. Karena apa? Itu lingkaran setannya seperti ini ya. Jadi ketika pikiran kita berjalan, asam lambungnya naik gitu ya. Asam lambung naik, kita pikirannya nambah lagi. Nah itu teman-teman, jadi dikupas lah, dipangkas gitu ya, dipangkas masalah pemikiran yang berbahayanya. Jadi ketika ada sensasi yang datang, sadari saja kalau misalkan itu memang sensasi daripada asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kalian mestinya cari tahu itu kaitannya dari mana gitu ya. Setiap ada sensasi, pahami saja ke sana, itu memang sensasi daripada asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kemudian kaitannya dengan sensasi kalian itu yang dirasakan itu dari apa? Nah lakukan penanganannya seperti itu ya. Biar kalian itu tidak berpikir negatif, tidak berpikir was-was, tidak berpikir cemas. Yang itu yang akan menambah tempo penderitaan kalian gitu teman-teman ya. Jadi hal seperti itu. Nah kalau seandainya cara menangani pemikiran yang tidak gitu, menangani pemikiran tentang penyakit, itu saya selalu menganjurkan lakukan hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Kalau dengan melakukan hobi yang menyenangkan itu ada relaksasi tersendiri ya. Jadi yang pertama itu bisa melatih mood kita ya, melatih keinginan kita untuk berbuat sesuatu teman-teman ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ya biasanya selalu murung, berdiam diri di rumah, merasa-rasa tidak ada gairah. Nah seperti itu ya. Jadi makanya rasa gairah kalian, emosi kalian gitu ya, kemudian keinginan kalian, mental kalian itu harus dilatih lagi. Dilatihnya caranya seperti apa? Ya melakukan hobi yang menyenangkan gitu ya. Lakukan hobi yang menyenangkan. Ketika melakukan hobi yang menyenangkan, pemikiran kita itu tentang penyakit lambat laun sedikit-sedikit itu akan terkupas ya. Jadi akan terlupakan dengan sendirinya gitu ya teman-teman ya. Dan akhirnya sensasi yang dulu itu sering dirasakan lambat laun sedikit-sedikit akan hilang dengan sendirinya ya. Lakukan lagi hobi yang menyenangkan, gitu ya teman-teman ya. Nah nanti lambat laun kalian tuh penyakitnya terlupakan dengan catatan yang pertama, tetapkan saja 3P-nya, kemudian lakukan hobi yang menyenangkan, itu lambat laun penyakit kalian akan terlupakan. Tahu-taunya kalian sudah sembuh aja. Nah itu yang saya rasakan gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang sudah sembuh berbeda caranya ya, mungkin itu pengalaman Anda, tetapi pengalaman saya memang seperti itu ya. Saya yakin penyakit ini bakal sembuh, karena memang bakal sembuh. Karena kalau misalnya dilihat dari persentase, itu gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis medisnya cuma 1%. 99%-nya itu dari psikosomatis kita sendiri ya teman-teman ya. Berpikir tentang negatif, berpikir tentang penyakit yang akhirnya pikirannya negatif semua ya. Jadi ketika ada sensasi yang datang, berpikir hal yang lain, berpikir hal yang bahaya, akhirnya kita itu menjadi ketakutan, asam lambung naik lagi. Mau sampai kapan?
ya. Mau sampai kapan kita akan melakukan hal seperti itu? Makanya stop mulai dari sekarang. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Ketika misalkan ada sensasi datang, pahami saja kalau misalnya itu memang daripada gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis. Cari keterkaitannya seperti apa, kenapa bisa terkait dengan sensasi itu. Kalau seandainya kalian sudah tahu, lakukan saja penanganannya. Gampang sebetulnya kan ya. Nah, tetapi kalau untuk memahami ke sana memang sangat sulit sekali ya teman-teman ya. Dulu juga saya ketika sedang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, untuk memahami ke sana agak sulit juga gitu ya. Tetapi karena memang dilatih setiap hari begitu, akhirnya mulai terbiasa gitu ya. Kita biasa karena memang terbiasa. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan menyerah. Karena memang untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis itu kita itu tidak perlu menyerah ya. Tidak perlu menyerah. Kalau misalnya kita menyerah ya akan lama ya, akan lama, tidak akan meninggal, tidak akan mati, cuman akan lama kita sembuhnya ya. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan menyerah, ayo bangkit gitu ya. Lakukan hal-hal yang menyenangkan, belajarlah masa bodoh mulai sekarang. Jadi ketika ada permasalahan jangan dipikirkan. Kita itu sekarang itu harus melatih pikirannya. Jangan terlalu banyak berpikir mulai sekarang itu ya. Apapun permasalahannya, baik itu di rumah tangga, pekerjaan, atau di pergaulan, sekarang jangan diambil pusing ya. Belajar masa bodoh, yang penting kita lakukan hobi yang menyenangkan. Lakukan hobi yang menyenangkan gitu ya teman-teman ya. Jadi hobinya apa nih? Sekarang misalnya hobinya ini, lakukan saja, nggak apa-apa ya. Walaupun ketika melakukan hobi kita itu kadang terasa ada sensasi yang tidak nyaman datang, itu nggak apa-apa ya. Waktu itu juga saya ketika melakukan hobi kemudian ada sensasi yang datang, saya stop dulu waktu itu ya. Saya stop, kemudian duduk tenang, kemudian minum air hangat. Setelah tenang lanjutkan lagi. Nah seperti itu aja, lakukan itu berulang-ulang teman-teman ya. Terus aja lakukan hobi menyenangkan, nanti lambat laun mood kita, keinginan kita timbul dengan sendirinya. Dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, ketika malam hari, ketika mau tidur, kita itu selalu berpikir tentang penyakit dan sensasi ya teman-teman ya. Berbeda ketika moodnya, ketika keinginannya sudah mulai terlatih dengan melakukan hobi yang menyenangkan. Ketika mau tertidur itu bukan pemikiran tentang penyakit lagi ya yang dialami itu. Justru pemikirannya itu akan berubah dengan sedikit-sedikitnya. Ketika tidur itu berpikirnya yang lain lagi. Besok ini mau melakukan apa ya? Besok mau jalan-jalan kemana ya? Besok mau hobi apa ya? Nah seperti itu ya. Jadi tentang penyakit itu tidak terlupakan. Pemikiran tentang penyakit ada beban teman-teman ya. Pemikiran hobi tidak ada beban. Nah itu perbedaannya. Sama berpikir tetapi tidak ada beban. Kalau misalkan berpikir tentang penyakit ada beban ya. Ada beban mental, ada beban pemikiran, ada kecemasan. Jadi akhirnya asam lambungnya naik lagi. Beda dengan kita berpikir tentang hobi, akhirnya menyenangkan, mood kita ada lagi, keinginan kita ada lagi. Nah itu teman-teman, jadi lakukan hobi yang menyenangkan. Jangan menyerah, mulai sekarang sabar melakukannya, rajinlah melakukan hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Ya minimal bisa memotivasi kalian ya teman-teman ya. Jadi jangan mudah menyerah gitu ya teman-teman. Nah itu teman-teman video dari saya. Ada yang lewat, jadi lupa lagi nih apa pembicaraannya karena barusan ada yang lewat. Apa-apa ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Saya doakan kalian cepat membaik, cepat memahami agar cepat membaik. Jangan menyerah, jangan takut melakukan hobi yang menyenangkan. Kalau misalnya kalian masih belum semangat, lakukan saja mulai dari sekarang. Jangan menunggu nanti keinginannya ada. Jangan menunggu mood kita membaik. Lama kalau kita menunggu. Lakukan saja mulai dari sekarang, walaupun tidak nyaman, lakukan saja sekarang gitu ya. Awali dengan sekarang, lakukan saja yang menyenangkan. Nah itu teman-teman video dari saya. Doakan saja supaya saya tetap sehat, biar masih tetap bisa menemani kalian, masih tetap bisa memberikan video-video yang semoga saja menjadi video motivasi atau memberikan wasilah buat kalian. Nah itu teman-teman ya. Doa saya selalu semoga kalian cepat membaik, semoga kalian cepat sehat, agar hidup kalian cepat kembali lagi seperti dulu, agar hidup kalian itu cepat berwarna lagi, agar kalian itu cepat bisa tersenyum lagi, cepat bisa tertawa lagi. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, untuk tertawa itu sangat tidak nyaman gitu, ogah untuk tertawa itu.
Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.